Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang paripurna kemarin di gedung DPR MPR menyebut pemerintah telah menyiapkan 2 strategi khusus pemberdayaan APBN 2023 sebagai motor pergerak pertumbuhan ekonomi. Strategi pertama berfokus pada 5 agenda utama dan strategi kedua berfokus pada konsolidasi fiskal. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Senayan Jakarta menyampaikan bahwa pemerintah akan menggunakan 2 strategi agar APBN 2023 dapat membangkitkan optimisme dan dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan. Strategi pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. APBN 2023 juga difokuskan pada akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, fokus APBN 2023 yakni pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Dan kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Strategi kedua, tahun 2023 dinilai jadi momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan counter-cyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal kita dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa APBN 2023 telah disusun dengan rancangan antisipatif guna merespon berbagai kemungkinan gejolak ekonomi di tengah ketidakpastian global. Kebijakan fiskal tahun 2023 nantinya akan diarahkan mendukung peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan pada rapat paripurna DPR Republik Indonesia tahun sidang 2022-2023 menyebutkan, desain anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN juga harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Di tengah ketidakpastian dunia, Presiden menjelaskan arsitektur fiskal tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karenanya, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme,
dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiapsiagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar. Desain APBN 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani juga menilai bahwa APBN 2023 dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi serta mampu menjaga daya beli masyarakat dan perlindungan sosial. Perekonomian global tahun 2023 berpotensi mengalami stagflasi akibat tingginya tingkat inflasi dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter, serta ancaman terjadinya krisis pangan dan energi. Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022 hingga 2023, mengingatkan kepada pemerintah agar mengantisipasi ancaman tersebut dengan merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan pada kedua sektor tersebut serta mesejahterakan para petani di Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani juga menilai bahwa APBN 2023 dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi, yakni melakukan perlindungan daya beli serta mampu menyediakan perlindungan sosial. Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan. Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan bagi pemenang Lomba Apresiasi Wana Lestari. Lomba ini diharapkan menjadi metode penyuluhan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, serta penilaian lomba ini didasarkan pada inisiatif dan partisipasi pelaksanaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan bagi pemenang lomba dan apresiasi Wana Lestari tahun 2022 dalam rangka mendukung suksesnya program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan apresiasi Wana Lestari merupakan penilaian prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwedo Hong mengungkapkan bahwa pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi seluruh pihak dan berbagai elemen masyarakat. Alwedo Hong juga menyatakan kondisi ini sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat serta mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi berbagai pihak dan berbagai atau seluruh elemen masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.